Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Putri Safira. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah hukum agraria di Indonesia, khususnya lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau yang biasa kita kenal sebagai UUPA. Topik ini penting karena menyangkut keadilan dalam penguasaan tanah yang masih jadi isu sampai sekarang. Lalu di slide kedua ini ada tujuan presentasi yang memahami latar belakang sejarah hukum agraria di Indonesia. Yang kedua menjelaskan perjalanan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang terakhir menyadari pentingnya UUPA dalam kerangka keadilan agraria nasional. Jadi secara garis besar tujuan presentasi ini adalah biar kita paham dulu sejarah lahirnya hukum agraria. Kenapa UUPA itu muncul dan kenapa keberadaannya penting banget buat masyarakat Indonesia, terutama buat kelompok yang selama ini aksesnya ke tanah terbatas. Lanjut di slide ketiga ada pengertian hukum agraria. Hukum agraria, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sumber daya agraria, seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Hukum agraria itu bisa dibilang sebagai aturan main soal siapa yang berhak punya, pakai, atau kelola tanah dan sumber daya lainnya. Intinya hukum ini mengatur hubungan manusia dengan tanah, air, hutan, dan segala sesuatu yang melekat di atas atau di bawah tanah. Tujuannya biar adil, biar jelas, dan biar nggak rebutan. Di slide keempat ada latar belakang sejarah. Sebelum kemerdekaan, hukum pertanahan diatur oleh hukum adat. Hukum kolonial agraris 1870 terjadi dualisme hukum pertanahan yang merugikan masyarakat pribumi. Nah, sebelum Indonesia merdeka, sistem pertanahan itu agak amburadul karena dualisme. Ada hukum adat yang hidup di masyarakat, tapi di sisi lain hukum kolonial seperti agraris 1870 juga jalan. Masalahnya, hukum kolonial ini bikin tanah-tanah rakyat bisa diambil atau dikuasai oleh perusahaan asing. Jadinya ya rakyat kecil sering dikorbankan. Dan di slide berikutnya ada kelahiran UUPA yang ditetapkan pada tanggal 24 September tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tujuan utamanya yaitu menghapus dualisme hukum, menjamin keadilan agraria, dan menegaskan fungsi sosial tanah. Karena banyak masalah tadi, akhirnya pemerintah waktu itu bikin UUPA di tahun 1960, tepatnya di tanggal 24 September, dengan tujuan yang sangat jelas, menyatuin sistem hukum pertanahan, melindungi rakyat, dan memperjelas hak-hak atas tanah. Jadi UUPA ini kayak fondasi utama dalam sistem agraria nasional kita. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip UUPA. Yang pertama, tanah untuk rakyat. Yang kedua, hak atas tanah diberikan oleh negara. Yang ketiga, fungsi sosial tanah. Yang keempat, pengakuan terhadap hukum adat. Yang terakhir, pencegahan penguasaan tanah secara berlebihan. Nah, prinsip-prinsip dalam UUPA ini sebenarnya keren banget karena ada tanah untuk rakyat, artinya negara ngatur tanah bukan buat segelintir orang doang. Terus ada pengakuan hukum adat juga. Jadi masyarakat ada tetap dihargai haknya. UUPA ini juga mengatur supaya orang nggak boleh punya tanah terlalu banyak kalau cuma ditelantarkan. Lanjut ke implikasi dan implementasi. Ada pembentukan lembaga pertanahan nasional, program redistribusi tanah, reforma agraria sebagai agenda nasional, dan penyusunan peraturan turunan seperti PP nomor 24 tahun 1997 pendaftaran tanah. Setelah UUPA lahir, dibentuklah Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang ngurus administrasi pertanahan. Pemerintah juga mulai program redistribusi tanah, meskipun pelaksanaannya masih banyak tantangan. Salah satu regulasi turunan yang penting juga muncul, yaitu PP nomor 24 tahun 1997 soal pendaftaran tanah. Dan di sini ada tantangan implementasi seperti konflik agraria masih sering terjadi, tumpang tindih perizinan dan penggunaan lahan, dan lambatnya proses redistribusi tanah.
Meski udah ada UU PA, kenyataannya konflik agraria masih sering terjadi. Kadang tanah warga tumpang tindih sama izin perusahaan atau proyek pemerintah. Selain itu, proses redistribusi tanah kadang jalan di tempat karena persoalan birokrasi atau politik. Dan di slide ke-9 ini ada relevansi UU PA di era kini yang masih menjadi dasar hukum agraria Indonesia dan dibutuhkan pembaruan dan penyempurnaan agar sesuai konteks zaman yang mendukung prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. UU PA ini meskipun udah dibuat tahun 60-an masih jadi dasar utama hukum agraria kita. Tapi karena zaman udah berubah, tantangan juga berubah, maka dari itu banyak ahli hukum agraria yang mendorong pembaruan UU PA supaya lebih adaptif dan bisa menjawab masalah kekinian. Jadi kesimpulannya UU PA itu tonggak sejarah yang penting banget dalam perjalanan hukum pertanahan di Indonesia. Undang-undang ini lahir dari semangat keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanah. Tapi tentu tantangan baru bikin kita harus terus evaluasi dan memperbaikinya.